Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 3, kelompok Smart ASN, peserta Latsar CPNS 2002 Kabupaten Mamasa. Hari ini kami akan mendiskusikan tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Smart Governance. Sebelumnya, perkenalkan saya Endang Olestari SKM, ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat dari Puskesmas Tabulahan. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita kali ini. Telah hadir 3 narasumber kita, tapi sebelum diskusi baiknya ada perkenalan dulu dari narasumbernya. Silakan sebutkan nama dan asal instansinya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Arni Eka Palasa, bisa dipanggil Dr. Eka. Saya peserta Latsar dari Puskesmas Tawa. Selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang, saya Dr. Rimur Ervina, biasa dipanggil Dr. Firna, peserta Latsar Kabupaten Mamasa dari unit kerja Puskesmas Mambi. Terima kasih. Dr. Devina Vita, instansi dari PKM Sumaroro. Terima kasih. Itu tadi perkenalan dari narasumber kita. Baik, langsung saja kita bahas ya tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan smart governance. Tapi baiknya dulu kita perlu pahami dulu nih smart governance ini apa. Mungkin ada apa yang terlintas di pikiran dokter-dokter sekalian tentang smart governance. Silakan. Sedikit dari saya, smart governance itu yang saya pelajari secara harafiah, itu artinya adalah tata kelola pemerintahan cerdas atau yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola atau tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja, dalam hal ini kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan apa ini smart governance? Dr. Rimur mungkin? Kalau dari saya, smart governance-nya sendiri itu harus dapat diimplementasikan ke dalam 3 unsur, antara lain yaitu pertama pelayanan atau servis, terus birokrasi dan kebijakan. Jadi itu tadi yang dijelaskan tujuannya untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik dan kinerja birokrasi pemerintah. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa smart governance ini adalah tata kelola pemerintahan di mana menggunakan prinsip teknologi informasi yang muaranya untuk memberikan pelayanan terbaik, pelayanan secara efisien dan efektif begitu. Dan tadi sudah disinggung sama Dr. Rimur bahwa ada 3 unsur dalam smart governance ini untuk diimplementasikan, yaitu ada pelayanan, birokrasi, dan kebijakan. Smart governance ini adalah bagian dari smart city, gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu, gitu, pernah dengar smart city ini apa? Gitu. Silakan. Baik, kalau dari saya smart city itu adalah kota yang mampu memberikan kemudahan kepada warganya seiring dengan berkembangnya teknologi. Bagaimana kita ketahui kan perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Nah, di mana semua hal itu bisa diakses oleh masyarakat dengan cepat maupun dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Kemudian tentunya ini juga memudahkan kita untuk mendapatkan akses untuk yang tak terbatas dalam semua bidang. Nah, smart city ini adalah konsep yang dilakukan oleh kota-kota besar atau kota-kota yang ada saat ini untuk bagaimana caranya untuk memberikan akses kepada masyarakatnya, untuk memberikan kemudahan dengan menggunakan teknologi. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kalau dari manfaat smart city sendiri, saya boleh tambahkan yang saya dapat itu smart city itu mempunyai manfaat, salah satunya membantu kota memerangi kejahatan.
dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Yang kedua, smart city juga bisa mempercepat mobilitas kota. Yang ketiga, smart city dia bisa membantu menjaga kesehatan masyarakat. Salah satunya yaitu contohnya aplikasi kesehatan yang memungkinkan pasien dapat melakukan konsultasi yang lebih gampang atau cepat mungkin dengan dokter, sehingga pencegahan terhadap penyakitnya boleh lebih cepat ditangani. Mungkin seperti itu karena kita khusus di bagian ini ya, kesehatan. Terus menghadirkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Mungkin itu dari saya kalau manfaat dari smart city sendiri. Terima kasih. Dr. Devi mau menambahkan apa itu smart city? Itu menggunakan teknologi untuk mengelola sumber daya yang sedia agar efektif dan efisien untuk masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa smart city ini adalah suatu konsep kota gitu ya, yang prinsipnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan pelayanan kemudahan, efisien kepada masyarakatnya. Tadi sudah disinggung juga sama Dr. Rimur, di mana mempunyai manfaat dalam hal keamanan, mobilitas, dan tentunya dalam pelayanan kesehatan, gitu ya, karena kita ini adalah tenaga medis, begitu. Baik, saya mau menanyakan lagi tentang smart city ini. Tadi sudah disinggung sama Dr. Arni bahwa smart city ini sudah ada diterapkan di beberapa kota, ya. Di beberapa kota di Indonesia. Boleh disebutkan smart city ini di mana saja atau contohnya begitu yang ada di Indonesia sudah diterapkan begitu. Silakan. Saya smart city ini konsepnya dia kan menggunakan media digital atau dia pakai teknologi berbasis teknologi. Nah, yang saya baca tadi dari beberapa literatur, ada satu yang ada di Sulawesi Barat itu namanya BNI, kerjasama antara Bank BNI dengan Pemda Polman. Nah, saya baca sedikit. Nah, dia itu menerapkan namanya BNI Smart City, di mana konsepnya yaitu dia menyediakan beberapa metode yang seperti smart government, yaitu untuk bagian Pemda Polman, kemudian smart healthcare atau smart hospital dalam bagian kesehatan, kemudian smart farming untuk pertanian, perikanan dan perkebunan, kemudian smart education untuk pendidikan, dan kemudian ada juga untuk penyediaan uang elektronik itu namanya BNI Tapkes atau QRIS. Itu salah satu yang saya temukan di bagian di daerah Sulawesi Barat. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Smart city contohnya kayaknya JKN kan sekarang kalau pakai aplikasi JKN itu memudahkan untuk kalau mungkin pergi antri, kalau mau antri untuk pemeriksaan kesehatan atau ke poli, ke RSUD itu kan enggak mesti antri, pakai mobil JKN bisa. Nah, ya boleh. Jadi ini contoh nyatanya dari online di rumah sakit. Iya, ini contoh nyatanya dari Smart City, yaitu penggunaan teknologi ya, termasuk aplikasi BKN tadi disinggung sama Dr. Arni yang BNI kerjasama dengan Sulbar dengan Pemda Polman begitu. Oke, baik. Jadi Smart City ini bisa dikatakan sudah diterapkan ya di Indonesia. Nah, menurut rekan-rekan sekalian, apa ini indikatornya atau sehingga bisa disebut sebagai sebuah kota itu disebut sebagai smart city gitu. Kalau mau membangun sebuah smart city, apa-apa yang menjadi indikatornya begitu. Silakan. Nah, kalau misalnya indikatornya di mana yaitu SDM atau mode sosial dan infrastruktur telekomunikasi yang ada di dalam kota itu sudah bisa menggunakan teknologi di mana dalam pelaksanaannya seperti dalam
tiga faktor yang berpengaruh dalam kota smart city, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana ketiga bagian dari itu sudah mampu menggunakan teknologi sebagai media untuk melakukan pelayanan publik. Itu sudah salah satu indikator dikatakan sebagai smart city. Oke, lanjut ya. Tadi sudah dikatakan bahwa smart city ini bisa indikatornya nanti bisa dikatakan bisa smart city-nya kalau ada sarana dan prasarana dari teknologinya sendiri sama SDM-nya yang mendukung gitu ya. Begitu ya, Dr. Arni. Menurut lanjut saya mau ke tantangannya nih. Apa tantangan yang kita hadapi dalam pengembangan smart city ini menurut rekan-rekan sekalian apa? Silakan. Kalau tantangan yang dihadapi, yang dibahas tadi kan salah satunya kalau SDM-nya kurang. Yang kedua kalau kan penggunaan digital, salah satunya kalau jaringan yang masih kurang bagus pada tempat tersebut. Mungkin itu. Mungkin Dr. Ani mau menambahkan? Sedikit tambahan yang betul tadi yang dikatakan oleh Dr. Rimur, kan aspek yang untuk menjalankan smart city tersebut harus setidaknya ada 3 aspek. Yang pertama itu yang menjalankan seperti pemerintahannya atau masyarakat atau SDM-nya ya dalam bagian dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua media digitalnya, dalam hal ini jaringan atau dalam hal ini jaringan. Kemudian yang ketiga yang menggunakan, yaitu masyarakatnya. Nah, ketiga hal ini sebenarnya harus ada dalam konsep smart smart city. Nah, ketika ada gangguan seperti dalam pemerintahan atau yang memberikan pelayanan itu tidak maksimal, begitu dia tidak cakap untuk menanggapi masukan atau menanggapi keluhan dari masyarakat dari dalam penggunaan aplikasi yang berbasis smart city itu. Nah, itu yang menjadi hambatan. Yang kedua yaitu medianya, seperti jaringan yang dikatakan oleh Dr. Rimur, kalau misalnya jaringannya tidak bagus, otomatis tidak bisa terlaksana. Kemudian yang ketiga masyarakatnya, ketika masyarakatnya itu tidak bisa menggunakan atau tidak mahir menggunakan, nah itu juga yang menjadi masalah. Oke, jadi bisa disimpulkan ya bahwa tantangan kita dalam menghadapi pengembangan smart city ini ada 3. Tadi sudah disinggung sama Dr. Rimur dan Dr. Ati. Dalam hal ini adalah satu dari masyarakatnya atau penggunanya, kemudian dari SDM pemerintah itu sendiri, dan sarana dan infrastrukturnya, begitu ya. Oke, terakhir nih, kan kita sebagai seorang ASN, gitu ya. Bagaimana bagaimana keterkaitan kita nih smart ASN dan smart city gitu menurut rekan-rekan sekalian apa? Saya keterkaitan antara menurut saya keterkaitan antara smart city dengan smart ASN. Nah, di mana ASN itu kan sebenarnya pelayanan publik. Nah, artinya pelayanan publik yang mampu menggunakan media teknologi dalam melakukan pelayanan. Jadi untuk mewujudkan smart city dibutuhkan smart ASN, seperti itu. Dr. Rimur, silakan Dr. Rimur. Terima kasih. Sama yang disampaikan Dr. Arni tadi, bahwa kita sebagai ASN yang smart harus melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Jadi kaitannya tadi ya, sama yang disampaikan sama Dr. Eka, kita harus bisa menggunakan teknologi supaya pelayanan publik yang kita lakukan sebagai ASN yang smart itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa keterkaitan smart ASN dengan smart city ini adalah smart city ini kan konsep yang menggunakan prinsip teknologi informasi dan komunikasi. Tentu kita sebagai seorang ASN juga harus paham tentang teknologi begitu. Tambahan salah satu pemanfaatan smart city dalam kesehatan. Nah, di puskesmas kan sudah banyak aplikasi. Nah, seperti yang Dr. Devi sebut tadi, sisrut pasien untuk rawat jalan, rawat inap.
Nah, dengan cara kita bisa tidak perlu lagi pakai media komunikasi dengan telepon atau misalnya langsung rujuk. Nah, kita pakai Sisrut ini supaya kita tahu ketersediaan tempat tidur, ketersediaan UGD dari rumah sakit yang lebih dekat dari puskesmasnya kita itu apakah ada atau tidak. Nah, supaya tidak menjadi menurunkan pelayanan kita kepada masyarakat gitu. Kemudian ada beberapa lagi untuk saat ini yaitu mutu Fasienkes untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Nah, jadi itu di dalam mutu Fasienkes itu bagaimana pemberi pelayanan diukur dalam tingkat kepatuhan pemberi pelayanan seperti penggunaan APD saat melayani, kemudian kebersihan cuci tangan, kemudian pelaporan kasus TB, pelaporan ANC, pelaksanaan ANC yang sesuai standar. Nah, itu semua harus dilaporkan. Nah, tidak perlu lagi dengan menggunakan kertas begitu. Nanti kan kalau misalnya pakai kertas menggunakan waktu yang lama untuk sampai di kabupaten, terus belum lagi kalau tercecer. Nah, dengan menggunakan aplikasi Mutu Fasienkes, pengisian indikator mutu nasional puskesmas itu, jadi kita tinggal melakukan pemantauan selama sebulan. Terus nanti hasilnya itu kita laporkan di dalam aplikasi itu. Tinggal diklik, nah langsung hasilnya bisa sampai kepada kabupaten. Nah, itu salah satu contoh penerapan Smart City di puskesmas. Oke. Jadi saya bisa simpulkan ya secara keseluruhan bahwa Smart City ini adalah konsep pemerintahan begitu dalam kota yang menggunakan prinsip teknologi informasi dan komunikasi yang di mana untuk muaranya memberikan pelayanan secara efisien dan efektif begitu. Dan tentu sebuah konsep itu ada kelebihan dan kekurangannya begitu ya. Tadi juga sudah didiskusikan bahwa kelebihan dan kekurangannya itu dalam hal SDM-nya, kemudian sarana dan infrastrukturnya, dan tentu ada tantangan-tantangan di dalamnya begitu. Dan ada Smart City ini ada keterkaitannya dengan Smart ASN, di mana Smart City ini menggunakan prinsip teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita sebagai seorang ASN yang harus melek teknologi juga begitu ya. Termasuk Smart City ini juga dalam pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas sudah berjalan, gitu. Tadi sudah disinggung mengenai aplikasi Sistrus. Kemudian intinya adalah bahwa Smart City ini memberikan pelayanan yang secara efektif dan efisien untuk pelayanan publik, terutama kita tenaga medis, begitu ya. Baik, saya akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.